apakah dikatakan di zaman Rasul apa ada orang miskin atau tidak di zaman Rasul? Ada. Tapi bukan berarti dia ada, dia diabaikan. Nah sekarang kita ada kemiskinan tapi diabaikan. Nah ini problematikanya. Nah apakah karakter orang Indonesia itu malas? Tidak sama sekali. Orang Indonesia punya karakter petarung, kuat dalam artian mencari sesuatu hal yang untuk menafkahi dirinya. Ya, mulai tadi dari pesisir pantai hingga naik ke gunung ya. Kalau apalagi di gunung ya kebanyakan orang Indonesia ya petani, pekebun segala macam, dan mereka hebat-hebat dalam hal itu. Dan dampaknya kita ya sebenarnya bisa dirasakan sih sebenarnya. Ya. Apakah kita termasuk orang yang miskin? Kita bersyukur. Kita bersyukur dengan kondisi kita. Iya. Tapi berat. Ya. Kalau Kanda Zul sendiri melihatnya bagaimana? Iya, bicara tentang kemiskinan di Indonesia itu tidak ada habisnya ya. Ya, karena problematika ini ibarat dipelihara. Kemiskinannya dipelihara. Iya kan, katanya memang kan undang-undang dasarnya orang miskin dan orang-orang terlantar dipelihara oleh negara. Oh iya. Ayatnya begitu ya. Pasalnya begitu ya. Bukan dientaskan, tapi dipelihara. Nah, anekdot ini kalau bisa dilihat di hari-hari seperti ini ya, di saat-saat ini itu mungkin barangkali sudah masuk akal. Dalam artian ya dipelihara turun dari antara ke orang tua ke anak. Ya, saking sulitnya ya. Ya, ini bukan lagi bicara tentang kita pribadi, hanya dari kita pribadi ya, tapi kita bisa melihat bagaimana kita memiliki orang-orang yang memiliki empati ya, melihat kondisi rakyat saat ini itu betul-betul berada dalam kesulitan yang betul kita harus melakukan sesuatu hal gitu ya. Nah, yang menariknya di dunia berita gitu ya, di dunia maya segala macam sosial media, kita menemukan satu hal yang jomplang, ya, yaitu fakta atau data dari BPS sendiri, ya, sebagaimana dia memang merupakan badan pusat statistik yang mensurvei ya keadaan baik itu negara maupun juga rakyat itu sendiri ya, dan ada data dari World Bank. Ya, ini kayak seperti diadu gini. Ya, realitasnya kalau dari BPS kita ya tidak miskin. Ya, orang yang masih bisa belanja 20.000 per hari itu masih di status belum miskin. Di atas miskin sedikit. Hampir miskin. Ya, sedangkan menurut World Bank ya yang punya pendapatan 6,8 dolar ya, US dollar ya, itu sudah tergolong miskin 6 gitu ya. kali 17.000 misalnya. Ya, coba dikali ya, sekitaran berapa penghasilan per harinya itu per hari ya. Penghasilan per hari. Dan seperti apakah ini harus diadu? Sebenarnya faktanya sih tidak perlu diadu. Ya enggak perlu ada pro dan kontra di masyarakat. Walaupun sebenarnya harusnya yang harus kita pikirkan adalah mirisnya bahwa kemiskinan di Indonesia itu memang menjadi satu momok yang sangat memprihatinkan. Ya, kalau berita kemarin ya, saya lihat masih ada tuh ya di daerah Lampung rakyat yang harus menyeberang ke sungai ya, dan itu membawa keranda jenazah. Jadi jenazahnya menyeberang ke sungai gitu. Ya, ini bukan film rahasia ilahi ya. Ini fakta ini ya. Jadi saking fasilitas untuk masyarakat saja untuk menyeberang ke tempat pemakaman itu seperti itu tidak ada fasilitasnya. Fasilitas yang memang harusnya dipenuhi oleh dari pemerintah untuk rakyatnya. Bahkan banyak netizen menyampaikan bahwa apa yang dilakukan pejabatnya? Di mana ini pejabat? Di mana pejabatnya gitu kan? Nah, ini realitasnya ada gitu. Belum lagi kalau kita ngelihat bertebaran sosial media anak-anak sekolah yang harus menyeberang ke sungai melalui sungai ya, arus deras pergi ke sekolah ya, harus berjalan puluhan kilometer sampai ke sekolah. Itu betul-betul luar biasa nih ya. Banyak pertanyaan apakah Indonesia itu memang miskinnya kultural ya atau struktural? Nah, itu kan juga harus dijawab sendiri, dan ini memang kita harus sampaikan ke masyarakat terkait bagaimana sih
kemiskinan di Indonesia itu betul-betul menjadi momok bagi kita. Ya. Jadi ada istilah miskin yang struktural. Iya, Ada. struktural. Karena kan ada juga berpendapat bahwa yang miskin itu karena si orangnya ini secara individu itu tidak memiliki atau tidak mau berusaha lebih, misalnya Oke. malas dan seterusnya, Oke. sehingga menyebabkan dia miskin. Oke. Nah, itu penyebabnya. Nah, itu berarti kultural ya. Ya, itu kultural. Ya, Nah, yang struktural. pertanyaannya saya, historical Indonesia sebagai sebuah bangsa, apakah seperti itu watak dan karakter dari kepribadian bangsa Indonesia atau rakyat Indonesia, gitu ya? Ya. Apakah seperti itu? Memang orang Indonesia itu malas, Malas. seperti apa segala macam, ataukah hanya sebatas mereka mengikuti apa yang sudah ada, Oke. ya? Kebiasaan-kebiasaan Ya. yang ada. Nah, ini juga kan harus dibedah secara sosial kultural gitu ya. Tapi pernyataan seperti itu yang Ustadz meminta disampaikan sebenarnya itu merupakan teori kapitalistik yang dimana kemiskinan itu menyalahkan individu. Oke. Ya, jadi itu teori dari Adam Smith yang menyatakan bahwa kemiskinan dianggap sebagai akibat dari kegagalan individu dan kurangnya efisiensi pasar. Jadi teori kapitalistik menyalahkan kepada individunya kenapa dia miskin, tidak melihat bagaimana sistem yang harusnya mereka perbaiki untuk bagaimana mengakomodir orang supaya dia bisa minimal ya memenuhi kebutuhan dasarnya. Apa sih kebutuhan dasarnya? Nah, ini yang harus menjadi patokan orang itu bisa betul-betul terbebas dari kemiskinan ataupun tidak. Nah, di Islam kan dibagi dua ya. Ada miskin, ada fakir, ada miskin. Nah, fakir ini masih bisa dia memenuhi kebutuhannya. Ya, fakir. Dia masih bisa memenuhi kebutuhan misalnya makan, ya walaupun terbatas ya. Terus apa namanya kebutuhan primer ya, makan, terus tempat tinggal gitu ya masih ada gitu. Dan kalau dia sudah masuk ke mana kebutuhan fakir itu dia tidak sama sekali tidak bisa memenuhi kebutuhan. Miskin. Itu fakir dan miskin. Ya. Sudah tidak bisa betul. Kalau miskin tidak sudah bisa betul. Kalau sedangkan fakir masih bisa dia minimal memenuhi makanannya tiap hari. Ya. Kalau dilihat dari data BPS ya karena kan mengacunya dari statistik BPS ya. Kalau kita bicara tentang ruang lingkup internal bangsa Indonesia gitu ya. Bahwa ya dia melihat bahwa standar kemiskinan itu ketika masih bisa memenuhi 20.000 per hari belanjanya ya masih kemiskinan gitu ya. Tapi lagi-lagi ini hanya sebatas angka yang tidak bisa menghapus fakta yang luar biasa mencenangkan di balik data itu. Ya. Kalau 20.000 per hari itu kan pengeluaran ya. Pengeluaran 20.000 kalau kita ke warkop satu kali minum tuh selesai. Belum dapat air putih. Nah, makanya kalau miskin barangkali dia nggak main di warkop kan ya. Dia beli kopi sasetan saja. Jadi 20.000. Terus kalau 25 itu kan berarti sudah terkategori tidak miskin lagi. Padahal kalau 25 nah, menstandarisasi kemiskinan yang seperti ini menurut Kanda Zul ya, kalau saya sih sebenarnya sih kesalahan berpikir. Lagi-lagi melihat apa namanya kemiskinan itu hanya sebatas teoretik kemiskinannya saja, bukan secara fakta. Apakah benar masyarakat ini bisa memenuhi tadi papak sandang pangan papannya gitu ya. Realnya ya. Iya, realnya. Kalau statistik ya bisa mengambil sampel beberapa kota di kota-kota urban misalnya di apa namanya di kota-kota besar ya udah selesai. Tapi kalau kita lihat secara faktanya secara langsung di luar dari statistik ya pasti orang akan sangat sulit untuk memenuhi kebutuhannya. Ya. Jadi kalau pakai statistik hitungan matematis misalnya dengan menetapkan standar misalnya 20.000 per hari pengeluaran miskin. Lebih dari itu tidak miskin. Apalagi misalnya kalau sudah sampai 30.000. Padahal kalau kita rasakan ya secara pribadi, belanja 30.000 per hari itu dapat apa begitu. Belum lagi kalau punya tanggungan yang banyak, cicilan rumah, sekolah. Nah, ini juga yang menjadi masalah ya karena di negara kapitalis sekolah, pendidikan, kesehatan dan keamanan itu jadi beban individu. Pribadi ya, beban individu. Makanya saya tanya teori kapitalistik itu pasti menyalahkan individu. Sedangkan dalam Islam itu kan sifatnya sistemik ya, bahwa yang diurus itu rakyat melayani umat secara betul-betul
ya, tidak hanya sekitar sana. Contoh misalnya ketika zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz, ya, cuma 5 tahun Umar bin Abdul Aziz menjabat sebagai Satu seorang periode khalifah, ya satu periode saja gitu ketika itu, ya, tapi kesejahteraan sungguh-sungguh tersebar, ya, di tengah kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz. Kenapa? Saking sulitnya orang untuk mencari orang yang mau menerima zakat. Ya, padahal salah satu aspek untuk menerima zakat yang fakir miskin, ya, yang fakir dan miskin. Nah, sedangkan ketika itu tidak ada orang yang mau menerima zakat, Pak. Jadi ada kondisi kemiskinan 0. Dalam artian, ya, itulah ketika Islam diterapkan sebagaimana sebuah sistem yang ada, maka ketika dia diterapkan, maka kesejahteraan itu akan menyebar ke seluruh umat. Apakah dikatakan di zaman Rasul ada orang miskin atau tidak di zaman Rasul? Ada. Tapi bukan berarti dia diabaikan. Nah, sekarang kita ada kemiskinan tapi diabaikan. Nah, ini problematikanya. Maksudnya seperti yang saya katakan tadi, bahwa problematikanya kemiskinan jadi momok. Kenapa? Karena ada kemiskinan itu dipelihara dan dibiarkan. Iya. Okay. Kalau pelihara bisa jadikan gemuk, ya alhamdulillah. Ini kan dipelihara dan akhirnya diabaikan, dianggap hanya sebatas masyarakat kelas menengah, kelas bawah. Kelas bawah. Jadi gap antara orang miskin sama yang di atas itu jauh sekali. Ya, ada satu orang di Indonesia itu bisa menguasai sampai ratusan triliun. Sedangkan ada ratusan juta bangsa orang Indonesia itu tidak memiliki apa-apa, bahkan untuk makan saja. Iya, jadi tadi menarik ya, kapitalisme itu dalam sistem kapitalis sekarang kemiskinan itu ada, tapi dibiarkan. Kalau dalam Islam itu jadi fakta dan itu harus diurusi oleh negara. Iya, jadi ada. Jadi orang miskin, di Islam ada orang miskin, ada. Makanya kan disebut fakir dan miskin. Dan fakir dan miskin itu diurusi oleh negara, dan diberikan zakat, terutama zakat, dan dibantu pendistribuan harta dari orang kaya ke miskin. Jadi orang miskin itu tetap ada. Makanya kan Ustadz Mu'in pernah ya pergi ke Masjid Nabawi, ya. Ya, alhamdulillah. Ya, ada kan di tempat di Masjid Nabawi itu darul tempat memang disediakan untuk orang-orang fakir di situ. Ya. Dulunya ya di zaman Rasulullah ada tempatnya itu, memang orang-orang fakir kumpul di dalam masjid di situ. Ahlus Sufah ya. Ahlus Sufah iya. Jadi seperti dipelihara, bukan dipelihara ya, diurus. Kalau sekarang orang miskin di Indonesia justru diurusnya per 5 tahun pas mau pemilu. Iya, itu kan politis. Jadi sisi politisnya hanya diberikan janji untuk dipelihara, tapi setelah itu ya mereka diabaikan lagi. Karena memang penyelesaian kemiskinan di Indonesia itu tidak bisa hanya dijadikan hanya persoalan individu. Sedangkan kita melihat kemiskinan itu hanya merupakan sebagai persoalan individu, ya, karena kita kan melihat dari pakai kacamata kapitalistik, ya. Nah, kata Adam Smith mengatakan bahwa akibat dari kegagalan individu. Jadi ini kan dia hanya melihat sebatas, makanya saya bilang tadi, hanya ini dilihat sebatas data-data saja, tapi tidak diberikan solusi secara sistemik. Gitu. Ya, saya pernah waktu Ramadan kemarin ada pengalaman dengan teman bagi zakat mal waktu itu, beberapa orang, dan itu kondisinya betul-betul memprihatinkan, dan tiap tahun dapat zakat, dan sudah melewati pemilu berkali-kali dengan janji-janji manis yang banyak itu, tapi tidak ada perubahan taraf hidup mereka. Miskin tetap miskin gitu, tidak ada perubahan meskipun dengan banyak janji pergantian pemimpin rezim, tapi itu sama kayak tidak memberikan apa-apa. Dan tadi betul ya, kemiskinan itu seperti kayak dipelihara betul. Terjaga kemiskinannya. Jadi bisa jadi begini, bisa jadi kemiskinan itu menjadi sebuah kultur yang akhirnya orang nyaman dengan kemiskinan itu sendiri. Sudah jadi pasrah atau bukan pasrah, jadi nyaman. Nyaman itu ya berada di posisi yang nyaman banget. Gitu. Iya, bisa jadi. Ya karena merasa bahwa kalau saya miskin ya saya bisa ada yang tolong dan segala macam, orang prihatin. Kita lihat lah ya. Karena bagaimanapun ya akhirnya kemiskinan itu relate dengan pendidikan. Ya, betul. Ya, kemiskinan itu relate dengan tingkat
pendidikan gitu ya. Intelektual. Intelektual ya, walaupun juga sekarang ada juga S2 kodong yang susah cari kerja segala macam ya. Kemarin kan viral itu ya. Ya S2 ya. Iya, S2 ojol gitu ya. Apakah Indonesia baik-baik saja? Walaupun itu bukan menjadi sebuah fenomena sebenarnya, karena memang sulitnya ya dengan kondisi sekarang untuk bertahan ya jadinya akhirnya apa saja yang penting intinya bisa menghasilkan. Namun di luar sana pendidikan sama kemiskinan itu relate. Ya, relate dalam artian ya karena jauh orang untuk mempelajari sebuah ilmu baik itu skill segala macam. Nah, namun bukan berarti bahwa itu juga menjadi terbatas kesalahan individunya. Ya, tapi lagi-lagi ini bicara tentang strukturalnya. Ya, individunya dididik untuk menjadi orang yang mau bekerja, dimotivasi untuk bekerja, ya bukan malah nyaman terhadap apa yang sudah menjadi statusnya, gitu ya. Jadi di Islam malah sebenarnya kalau kita memahami Islam, kita malah diminta untuk menjadi seorang yang punya harta ya, memiliki harta, dan kita diwajibkan untuk memiliki harta. Kenapa? Karena banyak perkara-perkara dalam Islam itu harus dimiliki dengan adanya harta. Zakat harus kaya. Ya, zakat ya. Menikah pun kan harus dengan harta kan? Apalagi di Makassar. Ya, jadi kemiskinan itu tidak hanya sebatas problematika individu, tapi memang menjadi problematika struktural yang ada sekarang di bangsa ini. Ini juga mungkin bisa jadi penilaian ya, bahwa ketika sebuah keadaan terjadi jamak di banyak orang, bukan cuma 1-2 orang, berarti memang ini masalah sistemik ya, bukan masalah individunya. Bukan. Jadi berarti sistem ini gagal untuk membentuk individu itu kaya begitu, berpenghasilan. Itu kan kesimpulannya seperti itu ya. Iya, jadi sistem akhirnya membuat orang menjadi individualis. Ya, membuat orang tidak empati terhadap orang lain. Sistem membuat 1-2 orang saja yang memiliki harta yang banyak yang ada gitu ya. Sedangkan sistem membuat para pemodal itu semakin berjaya gitu ya. Sedangkan orang-orang yang tidak punya akses privilege terhadap kekuasaan, dia berkotak-atik untuk bertahan. Ya, yang bawah berusaha untuk menengah naik ke atas, sedangkan yang yang menengah berusaha untuk menjadi orang yang atas ya. Tapi akhirnya akan juga yang menengah ini, yang kelas menengah ini juga akan turun. Kenapa? Karena tidak kestabilan ekonomi yang ada. Jadi timpang sekali. Makanya sekarang jaraknya itu antara miskin dan kaya itu bukan jarak 1-2 langkah ya. Tapi karena menengah itu sudah jatuh, sudah jadi miskin juga. Tidak ada ya, bagian pertengahannya sudah. Tidak ada. Jadi kan sejak di COVID itu di riset bahwa kelas menengah itu lambat laun akan menjadi miskin. Ya, sangat rentan untuk. Iya, rentan sekali, karena bahkan untuk memenuhi ya kelas menengah itu untuk memenuhi saja persoalan air minum galon itu sudah jadi berat banget. Di Jakarta sekarang penghasilan standar 14 juta. 14 juta per bulan hidupnya. Hidupnya itu di Jakarta, di ibu kota. Nah, kalau kira-kira kalau kerja itu berapa? Kalau di bawah 14 juta setengah mati. Jadi ada masalah yang besar ya. Nah, masalahnya kalau kita mau menelisik ya, karena ini kan kita hidup di Indonesia yang katanya adalah negara yang kaya, subur, banyak sumber dayanya dan seterusnya. Sejak sekolah kita ditanamkan di kepala kita bahwa negeri kita ini negeri yang kaya raya. Betul. Ya, tapi kondisi warganya sedemikian susah begitu. Nah, di mana miss-nya? Di mana miss-nya yang menyebabkan ketimpangan itu? Ada sumber dayanya banyak, tapi rakyatnya yang sengsara. Iya, betul. Ya, di mana miss-nya? Miss-nya itu di aturannya. Bahwa seorang individu bisa menguasai begitu banyak sumber daya alam, dan akhirnya individu itu menguasailah pasar baku yang ada. Jadi ini merupakan kesalahan dari aturan yang diterapkan. Ya, sistem. Jadi sistem bahwa aturan itu yang membuat seseorang individu itu akhirnya menjadi miskin. Ya, contoh kita bicara tentang bagaimana secara kultur Indonesia sendiri ya.
Ya, saya tidak mau mengatakan bahwa orang Indonesia itu malas, enggak. Ya. Ya, orang Indonesia itu dari eh, wilayah pesisir sampai hutan, mereka adalah para pekerja keras, Hmm. ya, pekerja keras. Kalau saya katakan begitu, ya di Indonesia orang-orang Indonesia yang sejak zaman kolonial mereka sudah melakukan apa yang namanya pertanian, ya, apa namanya nih, nelayan, ya, Ya. apalagi di wilayah pesisir mereka para pekerja keras yang luar biasa, ya, karena akibat kolonialisme mereka akhirnya tersisihkan. Kenapa? Akibat ada penjajahan, Ya. ya, akhirnya itu membuat kemiskinan di zaman dahulu, ya, itu semakin meningkat, Ya. ya, semakin meningkat karena ada penjajahan. Wajar ya karena kolonialisme. Nah, apakah karakter orang Indonesia itu malas? Tidak sama sekali. Orang Indonesia punya karakter petarung, kuat dalam artian mencari sesuatu hal yang untuk menafkahi dirinya, ya, mulai tadi dari pesisir pantai hingga naik ke gunung, ya. Kalau apalagi di gunung ya kebanyakan orang Indonesia ya petani, pekebun segala macam, dan mereka hebat-hebat dalam hal itu. Cuma ketika masuk di zaman penjajahan apa namanya era 1945-an, ya, karakter ini pun membuat bangsa kita semakin apa ya, kelihatan bahwa ada miss yang harus ditanggung, ya, sebagai masyarakat Indonesia yang efeknya ya malas terhadap sesuatu hal yang ya karena mungkin karena penjajah juga memberikan banyak hal, ya. Intinya ada gap antara si tengkulak, Ya. ya kan, ya, si tuan sama si rakyat. Akhirnya itu kasta itulah yang membuat bangsa Indonesia pelan tapi pasti karakter yang pekerja keras segala macam hingga akhirnya nyaman terhadap karakter objek penjajahan itu. Ya. Nah, jadi sebenarnya kita nggak punya apa namanya karakter malas, ya, dan sampai saat ini kita pun juga masih bekerja apa namanya mulai dari pagi, bahkan ada yang sudah kerja mulai dari setelah sholat subuh, ya. Ya, tukang sapu yang ada di jalanan sudah mulai bekerja sudah bahkan setelah sholat subuh segala macam, bahkan apa namanya pedagang-pedagang pasar sebelum subuh sudah ada semua di pasar. Itu membuktikan bahwa kita ini tidak punya karakter malas sebenarnya, pekerja keras, apalagi kalau bicara tentang memenuhi kebutuhan. Cuma ya bagaimana sistem ini mensupport masyarakat supaya dia bisa memenuhi kebutuhannya sejauh mana. Nah, ini yang menjadi ketimpangan yang terjadi di masyarakat, ya. Bagaimana dia bisa memenuhi kebutuhan baik itu makannya, minumnya, terus pakaiannya, keinginannya untuk punya rumah segala macam, dan ini apakah ini berjalan dengan baik? Ternyata tidak. Ya. Di tengah beratnya tadi memenuhi kebutuhan dasar, ya, maka sandang pangan papan, di masyarakat juga dihadapkan untuk bertahan di berbagai apa ya pembiayaan yang harusnya bukan tanggungan masyarakat. Misalnya tadi ya pendidikan, kesehatan, keamanan. Kita mau berobat misalnya, dia sudah punya gaji dipotong di BPJS. Iya. Ya, mau masuk di sekolah menuntut ilmu, ya, untuk mencerdaskan diri dan memperbaiki taraf hidup keluarga, itu pun biayanya mahal, ya. Betul. Biaya mahal, sehingga fasilitas-fasilitas umum yang harusnya menjadi tanggung jawab negara ini, ya masyarakat sendiri pun yang harus berusaha untuk mendapatkan fasilitas itu. Ya, jadi ada tadi disebut, ya, tidak ada daya dukung dari negara atau tidak ada support dari negara untuk memberikan fasilitas tadi kepada masyarakat. Iya, jadi ketimpangan yang punya harta 1 triliun dengan yang tidak bisa menghasilkan apa-apa di negeri ini itu sangat jauh timpangnya. Ada orang yang bisa punya 300 triliun. Ada yang orang hari ini mau mikir makan saja udah luar biasa gitu, ya. Nah, ini akibat apa? Karena akibat tidak diterapkannya Islam sebagai sebuah solusi. Kalau solusi Islam sendiri untuk kemiskinan ini? Ya, solusi Islam sendiri terhadap apa namanya kemiskinan itu, yang pertama adalah bagaimana pendistribusian harta itu tidak hanya dimiliki oleh segelintir orang lain. Makanya penerapan infak, zakat, sedekah itu kan dikelola oleh Baitul Mal.
jelas. Oh, iya, Ada orang yang punya harta yang lewat dari kadarnya, ya itu sudah diambil kadar zakatnya, zakat malnya, zakat mal ya, Zakat mal. bukan mal. mal nipa ya, zakat malnya. Nah harta itu yang diambil zakatnya akan diserahkan lagi kepada orang-orang yang memang membutuhkan. Ada mekanisme distribusi. Ada mekanisme distribusi ya, dalam artian distribusi ini yang betul-betul dimanfaatkan secara baik itu dia kebutuhannya untuk makan ya, kebutuhan primernya, terus juga kebutuhan yang misalnya dia nganggur nih ya, dia nganggur nggak bisa, misalnya alasannya dia nggak kerja karena tidak ada pekerjaan. Nah negara wajib untuk memberikan fasilitas yang bagaimana dia bisa memenuhi kebutuhannya, diberikan lapangan pekerjaan ya, atau dia tidak bisa memenuhi karena lapangan pekerjaan tidak ada, maka dibukalah lapangan pekerjaan dan juga diberikan bimbingan untuk bisa mendapatkan pekerjaan. Dan itu harus di sektor real ya. Sektor real. Jadi tidak hanya sekedar bicara angka-angka masukan saja yang akhirnya angka itu hanya dinikmati segelintir orang. Ya. Kita punya pemasukan segini, sahamnya segini kan biasa. Sahamnya segini, tapi yang dimiliki adalah segelintir orang kaya gitu ya. Karena kan ekonomi yang dirasakan masyarakat kan sebenarnya adalah ekonomi yang real, bukan ekonomi yang non real. Iya. Jadi di Al-Qur'an pun jelas dia disebutkan kaila yakuna dulatan bainal aghniya ni minkum, agar harta itu tidak hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kalian. Jadi ini ditegaskan dalam Al-Qur'an sendiri bahwa Islam itu mengatur kepemilikan harta. Ya, bukan berarti Islam melarang orang kaya. Anda silakan kaya. Abu Bakar As-Siddiq luar biasa, Bos. Utsman bin Affan. Ya, Utsman bin Affan, terus Abdurrahman bin Auf dan kalangan sahabat itu sebenarnya mereka luar biasa, kaya raya ya, kalangan sahabat itu. Tapi mereka memilih untuk bagaimana memahami harta itu tidak hanya sekedar kerasukan individu. Iya, ya, bahwa dia rakus terhadap harta itu tidak. Dia dengan Islam dia memahami bahwa kekayaan itu bisa menjadi investasinya dia di akhirat kelak, makanya dia menyalurkannya kepada orang yang lebih berhak. Ya, jadi kayanya itu bukan tujuannya jadi kaya ya. Bukan. Jadi tujuannya jadi kaya agar bermanfaat. Nah, ini yang tidak dimiliki sama masyarakat sekarang. Orang kaya sekarang. Orang kaya sekarang ya berpikirnya ya pokoknya numpuk. Coba bayangin flexing. Coba bayangin kemarin ya bagaimana kita terbelalak dapat melihat ya, ternyata begini paling uang hampir 200 miliar ya. Begini banyaknya ternyata. Saya baru lihat itu di sosial media ya, karena penggerebekan korupsi ya. Akhirnya kita bisa melihat uang sebanyak 200 miliar itu dipertontonkan gitu. Coba bayangin kalau 200 miliar itu dibelikan seblak, kan luar biasa. Kalau diisi dompet kita kan biasanya cuma segini. Iya, segini ya. Ini luar biasa. Dan saya hitung bukan rupiah. Dolar Singapura, Pak. lebih parah lagi gitu ya. Jadi ini ketimpangan sosial yang terjadi di tengah masyarakat Indonesia, dan akhirnya ya yang miskin ini juga dijauhkan atau ditimpangkan dengan pendidikan yang betul-betul tidak dipenuhi. Ya, akhirnya nyaman dengan hal itu ya. Sudah daripada belajar lebih baik cari kerja. Jadi kerja juga sebatas hanya memenuhi kebutuhannya. Akhirnya apa? Ya lingkaran setan terhadap garis kemiskinan. Ya betul. Jadi tadi ya bahwa Islam itu memberikan kesempatan juga ya, memberikan kesempatan yang luas. Bahkan bukan cuma kesempatan sebenarnya, mewajibkan kepada laki-lakinya untuk mencari nafkah. Itu sebuah kewajiban. Nah, dan didukung oleh negara memberikan fasilitas berupa lapangan kerja yang luas, ya, berikan lapangan kerja yang luas, bukan negara yang berlepas tangan, membiarkan rakyatnya berjuang sendiri, tapi memang negara itu hadir untuk memberikan dukungan, begitu, memberikan dukungan kepada masyarakat. Kalau sekarang, ya ini ada kan yang viral juga, atau banyak share mungkin ya, banyak yang share Ustadz Abdul Somad ya, dia bilang negara itu bukan tugasnya memberi makan rakyat, ya itu yang dikritis ya. Bukan tugasnya memberikan makan, tapi
tugas negara adalah memberikan kesempatan lapangan kerja kepada para bapak-bapaknya. Iya. Dari situlah bapak ini menuntaskan atau melaksanakan tugasnya, memberi makan anaknya. Betul. Ya, kalau sekarang justru kayak langsung dikasih makan gitu. Ya, justru bapaknya yang kehilangan kerja. Iya, jadi disinilah sebenarnya bisa kita kesimpulkan bahwa program yang ada sekarang dengan program makan gratis itu hanya sebatas program populis, ya, karena hanya berjibaku untuk mementingkan popularitas seseorang saja, ya, bukan kepentingan sistemik yang ada, ya, tidak memikirkan apa yang terjadi sama orang tua siswa gitu ya. Kan bagus kalau siswanya makan gitu ya, jadi orang tuanya nggak usah pikirkan gitu. Nah, persoalannya adalah dalam Islam ya semua pemenuhan kebutuhan masyarakat itu dipenuhi, baik dia anak-anak, perempuan, dewasa, laki-laki, apalagi dia orang-orang terlantar yang memang sebenarnya masih kategori fakir dan miskin. Dia tidak dilihat bahwa dia miskin parah atau tidak, semua. Dalam artian bahkan dia pun punya harta, dia akan dilihat sebagai sebuah penduduk Muslim gitu ya. Harus dilihat adil, secara adil. Adil ya, sama-sama warga. Ya, cuma punya masing-masing punya porsinya masing-masing gitu ya. Nah, orang kaya di data ya, dan akhirnya mendistribusikan harta kekayaannya melalui baitul mal gitu ya, dikelola, dan akhirnya baitul mal lah yang mendistribusikan kekayaan yang ada atau harta zakat yang ada, pemasukan yang ada untuk kepentingan masyarakat yang ada. Ya, dikasih pacu, dibikinkan peluang usaha segala macam, dan ini bukan teoritis karena sudah secara fakta sudah terjadi. Pernah terjadi. Baik. Ya, jadi demikian luas Islam sebenarnya. Islam mengatur kehidupan manusia, termasuk urusan ekonomi, mengatur tentang bagaimana tadi ya sumber daya alam, itu akses terhadap kepemilikan sumber daya alam itu diatur juga. Tidak sembarangan orang, tidak semua orang diberikan hak ya, karena itu sebuah potensi besar. Ketika itu dimiliki, dikuasai oleh satu orang, itu akan membuat dia menguasai hajat hidup orang banyak. Yang harusnya menjadi hak rakyat justru diambil oleh satu individu. Nah, kalau kapitalistik tadi itu bicaranya bahwa kemiskinan adalah problematika individu, jadi akhirnya yang selalu disalahkan adalah individu. Ya. Dan diberikan juga kesempatannya pada individu. Iya, jadi akhirnya orang yang mau bangkit itu akan sangat sulit karena tidak punya privilege terhadap lingkaran yang ada, gitu ya. Karena yang di atas sudah cuek terhadap yang di bawah. Ya, bagus kalau punya empati, kan? Kalau tidak punya empati bagaimana? Dan akhirnya kan kelihatan ya. Ini jangan salah, yang terjadi ketika ketimpangan ekonomi yang terjadi, termasuk ketimpangan kekayaan, yang terjadi adalah kemiskinan. Kejahatan. Ya, jadilah negeri kita jadi Gotham City gitu. Oh iya betul. Gotham City itu gambaran Batman ya. Mirip gambaran sekarang ya. Iya, begitu. Jadi ketimpangan itu ya kapitalistik melahirkan ya lingkaran kemiskinan dan melahirkan kejahatan baru. Coba lihat banyak ya yang kita khawatirkan sekarang kan luar biasa ya. Tiba-tiba ada orang dan berani gitu ya, kejahatan itu terjadi dengan misalnya masuk ke masjid, curi uang masjid segala macam. Dan nah ini akibat kesenjangan sosial, dan orang sekarang tidak khawatir lagi melakukan tindak kejahatan. Ya, bisa jadi kenapa? Karena ya masuk penjara juga saya ya dapat makan gratis, fasilitasi. Ya gitu. Jadi akhirnya orang buntu pikirannya untuk betul-betul sadar gitu. Karena tadi tidak diedukasi, tidak dibimbing, tidak diberikan skill untuk memenuhi kebutuhannya. Sudah memenuhi kebutuhan dia punya kemampuan skill, tidak diberikan lapangan pekerjaannya. Ya. Mau diapa ini? Ini ilmu mau diapa ini? Itu. Jadi padahal dalam Islam itu ya imamu la ra'in wa huwa mas'ulun an ra'iyati. Imam kepala negara adalah pengurus rakyat dan dia bertanggung jawab atas rakyat yang diurus. Nah, ini yang harusnya dipegang oleh pemimpin saat ini, bahwa dia itu rakyat, dia itu pengurus. Ya. Dan akan dimintai pertanggungjawabannya. Bahkan seorang Umar bin Khattab saja itu khawatir bukan Umar bin Khattab, Harun ar-Rasyid. Harun ar-Rasyid ditanya sama Ibnu Sirin,
Wahai khalifah, apa kamu tidak khawatir atau apa kamu yakin bahwa hari ini ya rakyatmu itu ada yang tidak makan? Ya. Kenapa? Pertanyaan itu keluar, ya. Padahal kita tahu zamannya Harun al-Rasyid luar biasa kesejahteraan itu yang ada, ya. Apa kamu yakin, ya, rakyatmu hari ini ada yang tidak makan? Ya. Apa yang terjadi sama Harun al-Rasyid? Nangis, Pak. Saking beratnya beban yang dia akan pikul ketika ada satu rakyatnya tidak makan. Ya, jadi Islam itu menjamin kekayaan, bukan kekayaan ya, kesejahteraan individu per individu ya. Iya. Tidak bisa dibilang secara global saja, secara umum tidak bisa. Jadi Islam menjamin pemenuhan kebutuhan seluruh individu ya masyarakat Muslim. Baik itu yang Muslim maupun non Muslim. Jadi tidak menggunakan standar PDB. Ya, itu kan dihitung secara Iya, itu kalau kan? PDB beda lagi hitungannya ya. Dalam artian dia harus memenuhi. Nah, contoh saja ya misalnya sekarang ya. Kalau kita mau lihat ya negara-negara Arab lah ya sekarang ini ya. Ada beberapa negara Arab kan memang itu luar biasa kesejahteraannya. Ya karena memang memenuhi padahal dia cuma memiliki satu sumber daya alam. Misalnya minyak gitu di Arab Saudi di beberapa negara. Ya, tapi kita yang di Indonesia ya yang punya mau dari sumber daya alam ya tumbuh-tumbuhan, air api ya. Air pokoknya avatar lah ya. Ada semua gitu ya di Indonesia ini. Enggak ada yang tidak ada. Angin ada, energi matahari ada, energi bayu ada, tenaga dalam juga ada. Kalau perlu sebenarnya kalau bisa ya di negeri ini listrik gratis gitu. Itu. Tapi lagi-lagi karena pengelolaan kekayaan itu hanya dimiliki oleh para kapitalistik, orang-orang yang memiliki modal, dan orang memiliki hanya berpikir juga tentang bagaimana kembali modal. Ya akhirnya tuh rakyat tadi itu tidak berjalan sesuai dengan mestinya. Bukan rakyat lagi tapi cuan. Ya akhirnya mereka yang memikirkan hanya keuntungan semata, cuan semata. Bagaimana misalnya harusnya kan Indonesia punya kekayaan misalnya ya kayak BBM itu melimpah. Ya, kekayaan alam gas maupun minyak di Indonesia. Tapi kenapa bensin di sini mahal? Ya kan? Itu kan pertanyaan yang harus sebenarnya dijawab oleh para penguasa. Kenapa tidak dikasih murah? Ya kan? Jangan juga gratis ya, karena ada juga cost-nya pastinya. Tapi minimal dia bisa lebih murah supaya pemenuhan kebutuhannya lebih murah. Dari situ saja dulu satu sumber misalnya pemenuhan BBM di beban apa? Listrik apalagi setelah itu air. Harusnya kan dikelola dengan baik. Akhirnya untuk apa? Untuk kemakmuran rakyat Indonesia. Baik, jadi menarik ya bahwa yang kondisi kita yang kapitalistik sekarang ini membuat ketimpangan semakin besar, yang kaya semakin jauh kayaknya. Yang miskin, bukan cuma yang miskin, yang bagian tengah ini justru rawan untuk jadi miskin. Betul. Dan semakin banyak yang miskin. Jadi sangat ada juga ya beberapa waktu lalu kan pejabat waktu isu Indonesia gelap itu. Iya. Orang bilang Indonesia gelap, terus pejabatnya bilang ya mukamu yang gelap. Ini bentuk ketidakpedulian orang-orang yang di atas ini. Ya. Jadi itu ya miris ya melihat pejabat begitu hanya memikirkan kelompok golongan pribadi. Harusnya dia introspeksi betul tidak mungkin saya memang salah kan, harusnya seperti itu kalau bijak ya. Ya setidaknya begini, minimal kalaupun juga tidak bisa mensejahterakan, minimal empati lah. Ya punya empati, jaga kata-katanya. Ya jaga kata-katanya, bagaimanapun kau jadi pejabat itu ya karena rakyat memilihmu gitu ya. Karena rasa hormat rakyat. Kalau tidak ya mungkin barangkali karena misalnya ya rakyat yang mana gitu ya. Ternyata rakyat kapitalistik juga yang mendorong. Jadi mereka punya hegemoni tersendiri terhadap diri pribadi gitu. Jadi betul-betul untuk saat ini ya bagaimana kemiskinan itu dipelihara semakin lama semakin besar ya, dan kita akan sangat khawatir jika ini pola seperti ini terus berlanjut. Harus dihentikan. Iya, sangat mengkhawatirkan. Dan solusinya adalah ya pertanyaannya nanti akan kejawab, nanti mau ke arah kemana nih? Ya arah kemana nih bangsa ini nih? Karena kalau pola seperti ini terus terjadi
pola-pola seperti ini terus dibiarkan, ya pola sekularisme kapitalistik ini terus menjadi momok ya bagi ekonomi Indonesia, ya kapan kita bisa keluar dari lingkaran kemiskinan itu? Betul. Ini harus diselesaikan lingkaran ini, dan tadi solusinya yang kita tawarkan bukan ditawarkan sih Ya, sebenarnya. Diingatkan karena ini wajib bagi umat Islam. Ya, di Buletin Dakwah Kafah ini tadi ya, karena kita membahas bedah kafah ya, dijelaskan bahwa solusinya itu ada 4 ya. Kita juga sudah jelaskan bahwa solusi dari kemiskinan, bagaimana Islam itu mengentaskan kemiskinan, ya solusinya ada 4. Dan silakan baca ya Al-Islam. Bisa di web Buletin Dakwah Kafah atau di Facebook juga ada, di Instagram juga ada. Ya, tinggal kita yang mau berlangganan nanti juga mau berlangganan ya silakan hubungi operator di bawah sini. Di masjid-masjid di sekitar kita ya pasti adalah. Ada juga gratis ya? Yang gratis juga. Iya. Jadi buletin ini tidak hanya sekedar memberikan pemahaman Islam, tapi juga memberikan kesadaran, ya kesadaran umum kepada masyarakat bahwa hanya Islam lah yang memberikan solusi tuntas terhadap seluruh problematika kehidupan umat saat ini. Dan itu adalah kewajiban sesungguhnya bagi umat Islam. Betul. Bukan Jadi ditawarkan. Bukan alternatif. Saya pernah bilang begini. Jadi kalau kita Muslim, kalau dia tidak sholat itu kan sudah tergolong sebagai Muslim yang bisa jadi dianggap kafir ya. Bahkan Imam Syafi'i mengatakan kalau dia tidak sholat ya sudah bisa dikatakan dia sudah jadi kafir. Tapi kalau dia sholat 5 waktu, dia Muslim biasa atau luar biasa? Kalau dia sholat, dia Muslim biasa atau luar biasa? Biasa. Kenapa biasa? Karena ya seorang Muslim sholat 5 waktu itu standarnya. Ya memang segitu. SOP-nya begitu. Bukan ukuran solehnya. Iya, bukan soleh. Tapi kan karena ya di zaman now ya, ya ada laki-laki masya Allah, sholat di masjidnya itu standar sekali itu. Memang begitulah KPI-nya seorang Muslim gitu ya. Dia sholat 5 waktu, ya sholatnya kalau dia laki-laki sholatnya di masjidnya, begitu KPI-nya. Jadi kalau dia tidak sholat 5 waktu dan jarang ke masjid, bisa jadi dia dipertanyakan kemuslimannya ya. Di bawah standar. Ya, tapi itu standar, itu standar. Nah, bagaimana menjadi seorang Muslim yang luar biasa? Menjadi seorang Muslim biasa tidak hanya dia sekedar melaksanakan ibadah mahdoh saja, tapi bagaimana melipat gandakan, karena kebaikan itu akan melahirkan kebaikan-kebaikan yang lain. Ya, nah terutama misalnya adalah berdakwah. Ya, berdakwah ini bagian dari sebuah aktivitas yang luar biasa sebagai seorang Muslim. Nah, dan ini bagaimana kita membiasakan menyampaikan bahwa Islam menjadi sebuah solusi, alternatif solusi dari sembrautnya kehidupan dunia ini. Ya, baik. Ini mungkin terlalu panjang ya. Operator tadi garuk-garuk kepala ini. Iya. Operatornya sudah mau bikin kopi nih. Iya. Insya Allah pekan depan kita akan kembali membahas buletin yang tentunya selalu update isunya ya. Iya, harusnya ini Ustaz Mukmin, setiap hari Kamis kita syuting ini. Iya, sebelum terbit. Supaya ada bocoran sih. ada apa lagi namanya? Apa istilahnya bocoran kalau di komik itu? Spoiler. Ya. Bisa kita bahas sedikit-sedikit ya. Betul. Insya Allah. Baik, mungkin seperti itu bedah buletin kita hari ini. Insya Allah. Edisi kapan ini? Edisi apa nih? Tidak terasa sudah edisi ke-5 kalau tidak salah. Masya Allah. Insya Allah. Jangan bosan ya, dan jangan alergi dengan buletin-buletin dakwah itu, karena di situ pasti ada solusi. Ada kesadaran, ada ilmu di situ. Ya, kita jangan langsung alergi, ada buletin apa sih? Biasa ada begitu ya. Gitu ya. Belum dibagikan, belum dibaca isinya langsung ditolak. Janganlah, baca dulu. Kalau betul adanya, betul isinya ya ambil, kalau salah ya silahkan di counter atau dibantah misalnya. Ya itu mungkin terlalu panjang. Lebih dan kurangnya mau dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.